siap belajar? Siap, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada temannya yang tidak hadir? Ada Ibu, satu orang. Siapa lagi namanya? Kalian Pak Ibu sakit Ibu. Oh, sakit. Kita doakan sama-sama ya, semoga temannya cepat sembuh dan bisa ikut kembali belajar seperti kalian-kalian. Ibu. Oke, kita baca doa dulu ya anak-anak supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia. Jadi hari ini pembelajaran bahasa Indonesia, kita masuk di pembahasan yaitu dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Ada yang tahu apa itu dongeng? Saya Bu. Oke, kita ke temannya dulu, Ina Sandi Amira. Bagaimana? Dongeng itu adalah cerita fiksi. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Dongeng itu adalah cerita tidak nyata. Oke, ada lagi? Dongeng itu yang cerita yang mengandung makna. Saya Bu. Dongeng itu cerita yang mengandung pelajaran. Oke, yang paling tepat itu ada Ina Sandi Amira, ada Miftahul Jannah. Jadi dongeng itu ya apa tadi, Inas? Cerita fiksi. Ya, fiksi dan tidak nyata. Mengapa dikatakan tidak nyata? Karena di setiap dongeng itu ada banyak cerita karangan itu tidak nyata. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu anak-anak dapat di akhir dapat mengetahui tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian di akhir pembelajaran kalian juga mampu menyimpulkan dan memberikan pendapat kalian mengenai apa yang Ibu terangkan mengenai dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun. Jadi anak-anak di bawah tolong perhatikan Ibu ya. Oke. Siap. Sudah siap? Siap Ibu. Oke, jadi judul dongengnya itu Bebek Selalu Hidup Rukun. Sudah pernah dilihat bebek toh? Pernah Ibu. Oke. Selalu. Tiap hari. Kira-kira kalau apa yang terlintas di pikirannya anak-anak mengenai bebek? Bagaimana itu bebek? Berisik. Berisik. Ada lagi? Suka berenang. Nah ini yang paling inti. Bebek itu tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Ada yang pernah lihat bebek jalan sendiri-sendiri? Tidak Ibu. Tidak. Selalu dia itu bareng-bareng, mau berenang bareng, mau cari makan bareng. Itulah bebek. Makanya kenapa judul yang Ibu angkat itu Bebek yang Hidup Rukun. Baik, bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Tanda titik. Nah, artinya kalau ada tanda titik seperti ini pada bacaan, berarti anak-anak harus Berhenti. Nah, berhenti. Kemudian lanjut lagi. Meskipun bebek sangat berisik, nah di sini ada tanda koma. Artinya Berhenti sejenak. nah, oke. Sampai sini sudah paham mengenai tanda baca? Paham Ibu. Oke. Ibu lanjut ya. Tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Ada yang pernah lihat bebek bertengkar? Tidak pernah Ibu. Oke. Jadi di sini tuh ada hewan carpelai. Ada yang pernah lihat hewan carpelai? Pernah di TV. Di TV, oke. Ada yang pernah lihat langsung? Tidak Ibu. Oke, sama Ibu juga tidak pernah melihat. Nah, kemudian sang hewan ini carpelai itu sang hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Katanya si carpelai ini, aku akan mengadu domba mereka. Nah, di sini itu ada tanda kutip. Ada yang tahu maksud dari tanda tersebut? Ibu, Ya. apa itu Bu tanda kutip? Nah, jadi bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, jadi tanda kutip itu adalah tanda yang digunakan untuk menandai kata atau menandai ucapan
atau sebuah kutipan. Tanda kutip itu dia itu berpasangan, artinya jika di awal ada tanda kutipan, berarti di akhir ada juga tanda kutipannya. Nah, sudah paham mengenai tanda kutip? Berarti kayak tanda ada juga dalam kurung. Ya, Ada temannya. oke, itu temannya, tapi ini lebih ke sesuatu yang untuk menandai saja begitu, menandai entahkah itu dari katanya atau kutipannya begitu. Ya, Ibu lanjut ceritanya ya. Mulai hari itu, Cerplay Gancar mendatangi Bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Nah, di sini masih ada tanda titik. Artinya kita berhenti lagi. Di sini anak-anak bisa melihat gambarnya? Bisa. Bisa Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Mulai hari itu, Cerplay gencar mendatangi Bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut Bebek untuk membenci kawannya. Siapa yang punya sifat seperti Cerplay? Yang Inas. suka Agustina. Inas. Oke, sudah, jangan bertengkar. Jadi yang mempunyai sifat seperti itu mulai sekarang dihilangkan ya. Tidak boleh ada sifat yang mau mengadu domba temannya, tidak boleh. Apalagi sampai membuat teman, mengganggu temannya, menjahili temannya, tidak boleh ya. Mulai sekarang tidak boleh begitu ya, Agustina, Inas. Oke, Ibu lanjut. Kata Cerplay, "Hai Bebek, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu." Sapa Cerplay kepada Bebek. "Hai Cerplay, ada apa?" Ini kata si Bebek. Nah, di sini ada tanda tanya. Ada yang tahu apa kegunaannya tanda tanya ini? Untuk bertanya Ibu. Nah, cocok kata temannya. Cocok sekali apa yang dikatakan temannya Inas Andi Amira. Jadi jika suatu kalimat atau bacaan atau tulisan, jika tidak ada tanda tanyanya, anak-anak pasti tidak tahu toh. Jadi makanya ada yang bisa kasih satu contoh kalimat mengenai tanda tanya? Saya. Oke. Ibu sedang apa? Nah, kira-kira ada yang bisa membedakan kalimat yang Ibu sampaikan ya? Lihat pemimpin itu dengan apa yang dilakukan pemimpin itu. Ada yang bisa membedakan? Jika kalimat itu seperti itu, tanda apa yang cocok? Kalimat di awal dan di kalimat kedua. Yang pertama kalimat seru. Nah, Tanda seru. Nah, ya. Kemudian di kalimat kedua, nah, pintar sekali, tepuk tangan. Ya, berarti anak-anak sudah paham sampai sini ya mengenai tanda-tanda yang ada pada bacaan. Ya Ibu. Oke, kemudian Ibu lanjut ceritanya. Ya Ibu. Oke, kemudian Ibu lanjut ceritanya. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerplay. Kemudian Cerplay mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Tapi lagi-lagi perkataan Cerplay tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Tapi tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawan yang paling rukun sedunia. Ya, jadi cerita si bebek yang hidup rukun itu sampai di sini. Cerplay sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerplay, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap si bebek. Cerplay sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Kemudian selanjutnya itu anak-anak harus menyimpulkan atau dapat memberikan keterangan atau pelajaran apa yang dapat diambil di dongeng yang Ibu bacakan. Ya Ibu. Oke, selanjutnya ada yang kira-kira bisa menyampaikan pelajaran apa yang bisa diambil di cerita yang Ibu sampaikan tadi mengenai kisah bebek yang hidup rukun. Ada?
Mungkin Ina Sandi Amira lagi. Oke. Saya ibu supaya kita tidak menjadi seperti Chartwell yang suka mengadu domba orang. Nah, oke, satu. Ada lagi? Saya ibu, Ya, Agustina. kita tidak bisa seperti sifatnya Sherfly yang jahat. Oke. Ada lagi? Saya ibu. Oke, Naya. Kita harus rukun seperti bebek. Nah, iya betul, kita harus hidup rukun karena di lingkungan kalau di lingkungan kita atau dimanapun itu baik di sekolah di kelas kita tidak boleh bertengkar sama teman-temannya. Oke, ada lagi? Saya bu. Oke. Sebenarnya itu kita harus saling percaya satu sama lain. Nah, oke. Untuk supaya tidak gampang terpecah belah, kita harus saling mempercayai. Jadi apapun hasutan-hasutan dari orang lain yang bentuknya negatif, jadi tidak gampang terpengaruh. Nah, jadi cerita yang ibu angkat tadi itu betul-betul banyak pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk tidak boleh jahat kata Agustina. Apa tadi Inas? Tidak boleh mengadu domba. Tidak boleh mengadu domba, katanya si Naya, hidup rukun, Jadi untuk hidup rukun itu tidak saling bertengkar itu ya harus saling mempercayai. Nah, tidak gampang mungkin juga dihasut sama teman-temannya yang mau berperilaku jahat terhadap temannya yang lain. Oke, kalau ibu bertanya mengenai tanda bacanya, apa sudah siap? Siap, ibu. Oke. Jika pada suatu kalimat memiliki tanda titik, berarti kita harus Berhenti. Apa bedanya titik dengan koma? Saya ibu. Oke. Kalau titik berhenti, kalau koma berhenti sejenak. Oke, bagus sekali. Oke, sejauh ini anak-anak sudah paham ya mengenai tanda baca, makna cerita. Sudah paham sampai sini? Paham ibu. Oke, kalau begitu mau oleh-oleh sampai di rumah atau tidak? Mau atau tidak? Oleh-olehnya itu bukan sebuah makanan, tapi tugas. Mau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu ibu tutup saja pembelajaran untuk hari ini ya. Semoga anak-anak bisa menerapkan pembelajaran hari ini, makna pelajaran hari ini, tetap jadi anak yang baik, soleha, selalu taat kepada orang tuanya ya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.